Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang masih terus Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali duduk-duduk di masjid, bermajelis ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita untuk menunaikan tugas kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepadanya. Dan di malam ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Aqidah At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang mana pada kesempatan yang lalu kita sudah berada di pembahasan yang keempat, pasal yang keempat, pembahasan tentang ibadah, maknanya dan syumuluha, yaitu cakupan ibadah tersebut. Kita sudah membahas atau sudah membaca penjelasan penulis terkait dengan definisi atau pengertian ibadah itu sendiri, dan kita pada sampai akhir halaman 56 di mana penulis mengatakan wal ibadatu hiya allati khalaqallahu al-khalqa min ajliha. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, dan ibadah adalah hiyallati khalaqallahu al-khalqa min ajliha, sesuatu yang Allah Ta'ala menciptakan makhluk karenanya. Maknanya adalah ibadah merupakan tujuan dari Allah Ta'ala menciptakan makhluk. Jadi tidaklah Allah menciptakan makhluk melainkan bertujuan agar makhluk tersebut beribadah kepada Allah Ta'ala, ya. Sebagaimana yang Allah firmankan, qala ta'ala dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan agar mereka beribadah kepadaku saja. Illa liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku saja. Di sini kalau kita melihat dalam ayat ini, Allah menggunakan uslub penafian dan isbat. Adanya penafian, yaitu mengatakan tidaklah. Kemudian Allah mengisbat dengan mengatakan kecuali, menunjukkan bahwasanya inilah satu-satunya tujuan, ya, menunjukkan bahwasanya ini adalah apa? Satu-satunya tujuan Allah menciptakan manusia. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi tidak ada tujuan lain melainkan ini saja. Maka ini menunjukkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya ibadah yang dilakukan oleh manusia kepada Allah Ta'ala itu merupakan perkara yang sangat penting, sangat besar, dan bahkan itu adalah tujuan utama hidup kita di dunia ini. Semua perkara kalau tidak termasuk dalam ibadah, maka itu adalah perkara yang tidak penting. Maksudnya demikian, ya.
Jadi semua perkara yang bukan termasuk ibadah maka itu tidak termasuk dalam hal yang ini. Tidak termasuk perkara yang penting, kan dia bukan tujuan. Bahkan bisa jadi itu merupakan perkara yang selayaknya ditinggalkan. Baik. Lalu Allah Ta'ala mengatakan setelah menyampaikan bahwasanya tujuan manusia dan jin diciptakan adalah untuk beribadah kepadanya, Allah menegaskan bahwasanya Allah bertujuan demikian bukan karena Allah memiliki kebutuhan kepada ibadahnya makhluk kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah tidaklah memiliki tujuan tersebut karena butuh terhadap ibadah makhluk. Bahkan Allah Ta'ala dialah yang maha kaya, yang mencukupi kebutuhan makhluk. Sehingga nanti kita akan memahami bahwasanya ibadah itu sesungguhnya adalah kebutuhan manusia itu sendiri. Manfaat dari ibadah sesungguhnya akan kembali kepada manusia itu sendiri, kembali kepada kita sendiri. Allah telah menegaskan dalam ayat selanjutnya, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menghendaki dari mereka satu pun rezeki, satu rezeki pun. Wa ma uridu ayyut'imun, dan aku tidak menginginkan agar mereka memberi makan kepadaku. Innallaha huwar razzaqu, sesungguhnya Allah dialah satu-satunya ar-razzaq, yang maha memberi rezeki, dzul quwwah, yang memiliki kekuatan, al-matin, zat yang maha kokoh, yang maha kuat. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di sini dalam dua ayat ini, yaitu ayat yang ke-57 dan 58, Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak memiliki kebutuhan kepada makhluk. Meskipun Allah Ta'ala memiliki tujuan menciptakan makhluk untuk mereka beribadah kepada Allah, maka bukan berarti bahwasanya Allah Ta'ala membutuhkan ibadahnya makhluk kepada dirinya. Sama sekali tidak. Karena Allah Ta'ala adalah Al-Ghani, dialah yang maha kaya. Allah Ta'ala yang maha cukup, tidak membutuhkan kepada sesiapapun orangnya ataupun siapapun makhluk, dan tidak membutuhkan apapun. Ya. Sehingga jangan sekali-kali kita itu memiliki persangkaan bahwasanya ketika seseorang beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala itu untuk memberikan manfaat kepada Allah. Sekali-kali tidak. Ya. Dan jangan pula seseorang itu menganggap ketika seseorang berbuat maksiat kepada Allah maka itu akan memadoroti Allah, memberikan madarat kepada Allah, memberikan bahaya kepada Allah. Sekali-kali tidak. Bahkan Allah Ta'ala zat yang tidak membutuhkan segala sesuatu. Nah, di sini Allah mengatakan, ma uridu minhum mir rizqin. Aku tidak menghendaki dari mereka satu rezeki pun. Wa ma uridu ayyut'imun, dan aku tidak menghendaki mereka memberi makan kepadaku. Ya. Jadi Allah Ta'ala tidak meminta kita untuk bersibuk-sibuk di dalam masalah rezeki, ya kan? Kemudian menganggap bahwasanya Allah membutuhkan hal itu dari kita, maka tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang memberikan rezeki kepada manusia, mencukupi rezeki kepada manusia. Ini merupakan isyarat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya seseorang yang beribadah kepada Allah Ta'ala, untuk menunaikan tugas ibadah ini jangan sampai dia berhujjah, berdalil dengan sibuk cari rezeki. Ya, kenapa kamu nggak sholat? Saya sibuk cari rezeki, nggak ada waktu untuk ibadah. Jangan sampai berkata demikian. Kenapa? Allah tidak membutuhkan rezeki dari kita. Bahkan Allah sudah mencukupi rezeki kita. Ya kan? Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Sehingga seharusnya kita itu mengikuti apa yang menjadi aturan Allah kepada kita. Kita harus beribadah. Ya, kita harus beribadah. Ya. Jadi jangan sampai seseorang itu kemudian gara-gara mencari rezeki, sibuk mencari rezeki, lalu dia meninggalkan ibadah kepada Allah Ta'ala atau melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya dibalik. Ya kan? Hendaknya dibalik. Ibadah itu yang lebih utama, kemudian rezeki adalah Tidak lebih utama daripada ibadah.
Dan alhamdulillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar manusia itu tenang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah menjamin rezeki semua manusia. Allah telah menjamin rezeki semua manusia. Tidak akan ada seorang manusia yang hidup di muka bumi ini melainkan telah ada jatah rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Kalaupun tidak ada jatah rezekinya, sudah habis misalkan, maka sudah tidak ada jatah hidup lagi di sini. Artinya rezeki itu akan habis ketika ajal juga habis, gitu kan? Sehingga jangan sampai seseorang itu menganggap bahwasanya akan ada bertolak belakang antara keadaan ekonomi seorang manusia dengan kewajiban dia beribadah. Dia bisa beribadah ketika ekonominya lancar, tidak demikian. Bahkan setiap orang harus memahami ibadah itu merupakan kewajiban di waktu apapun, baik ketika dia ekonominya kuat ataupun ketika ekonominya lemah. Dan ketika Allah Ta'ala membagi rezeki dengan beraneka ragam, ada yang kuat, ada yang lemah ekonominya, ya kan? Maka itu semua adalah karena hikmahnya. Dan kita harus berusaha untuk memahami hal tersebut, ya. Memahami hal tersebut, karena ada masing-masing kondisi itu ada sikap yang bisa dikatakan sebagai ibadah dalam menghadapi masing-masing kondisi. Misalkan ketika seseorang dalam kondisi ekonomi yang kuat, maka bagaimana sikapnya agar dia bisa menjadi ibadah. Demikian pula ketika seseorang berada dalam ekonomi yang lemah ataupun kesulitan, maka ada kondisi-kondisi di mana dia bisa beribadah dalam keadaan tersebut. Nah, tugas kita untuk mencari tahunya. Tugas kita untuk mencari tahu agar kita bisa beribadah dalam setiap kondisi. Baik. Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan tentang ayat ini. Fa akhbara subhanahu annal hikmata min khalqil jinni wal insi hiya qiyamuhum biibadatillah. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya hikmah yang dimaksud di sini adalah tujuan. Min khalqil jinni wal insi, dari penciptaan jin dan manusia, adalah qiyamuhum biibadatillah, agar mereka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita, yaitu bangsa manusia dan juga bangsa jin, barangkali di sini ada jin yang ikut mendengarkan, maka kita semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah tujuan, yaitu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghaniyun an ibadatihim, sedangkan Allah sendiri dia itu ghaniyun an ibadatihim, maha kaya, maha cukup, tidak membutuhkan peribadahan mereka. Ya, ini harus kita fahami dulu. Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Ya, terus siapa yang butuh? Yang butuh kepada ibadah ini, wa innama humul muhtajuna ilaiha. Akan tetapi yang butuh kepada ibadah ini hanyalah mereka sendiri, yaitu manusia dan jin. Wa innama humul muhtajuna ilaiha. Hanya saja mereka itulah yang membutuhkan kepada ibadah. Jadi kita itu butuh ibadah, ikhwan. Ini harus kita camkan baik-baik di dalam hati kita. Harus jadikan prinsip kita bahwasanya kita itu hidup di dunia ini butuh kepada ibadah. Jangan cuma menganggap kita butuhnya itu butuh rumah, butuh kendaraan, butuh istri, butuh harta. Itu saja yang kita fahami. Tidak. Itu semua memang kita butuhkan, tetapi sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ada jaminan Allah mencukupi itu semua bagi kita dengan jatahnya masing-masing, ya, dengan kadarnya masing-masing, berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Akan tetapi masalah ibadah ini tidak ada jaminan semua manusia akan melaksanakan. Makanya ini yang perlu kita perhatikan, ya. Sedangkan kita itu memiliki kebutuhan yang sangat besar kepada ibadah ini. Kenapa kita memiliki kebutuhan yang sangat besar kepada ibadah ini? Lihat, lifakrihim ilallahi ta'ala, karena mereka sangat fakir, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebutuhan kita terhadap Allah Ta'ala sangat-sangat besar, ya.
Bahkan tidak ada satupun perkara yang kita lewati melainkan di situ kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Taala berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-14, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian semua itu adalah makhluk-makhluk yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap saat, setiap detik itu kita senantiasa membutuhkan apa? Allah. Dan ini diterangkan secara panjang lebar oleh para ulama, di antaranya Syekh Sa'di rahimahullah taala di dalam kitab tafsirnya, ya, Taisir Karimur Rahman, beliau menyebutkan bahwasanya kebutuhan manusia kepada Allah itu dari semua sisi. Lalu beliau menyebutkan 7 sisi, ya, di antaranya. Pertama, bahwasanya manusia, keberadaan manusia, adanya manusia itu butuh kepada yang menciptakan. Siapa dia kalau tidak Allah Ta'ala? Ya kan, dia butuh kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi membutuhkan Allah Ta'ala agar kita itu wujud, agar kita itu ada. Satu. Kemudian yang kedua apa? Kita butuh alat-alat, apa istilahnya ya? Alat-alat, ya, perangkat-perangkat yang ada dalam tubuh kita yang untuk kita gunakan hidup di dalam dunia ini. Kita butuh mata untuk melihat, kita butuh telinga untuk mendengar, kita butuh kaki untuk berjalan dan lain sebagainya, butuh paru-paru untuk memompa nafas kita, butuh jantung untuk ini mengalirkan darah dan seterusnya. Semuanya itu kita butuhkan, dan siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala. Perangkat di tubuh kita ini, alat-alat di tubuh kita ini yang memberikan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini kedua, ya, sisi kedua. Sisi yang ketiga apa? Sisi yang ketiga bahwasanya perangkat-perangkat ini tidak akan bisa berjalan, berfungsi dengan baik kecuali adanya ini alam sekitar kita. Ada udara untuk bernafas, ada cahaya untuk melihat, ada bumi untuk berpijak dan lain sebagainya. Ya, ada rezeki untuk kita masukkan ke dalam tubuh kita sehingga kita punya tenaga. Ya. Ini semua dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tidak bisa lepas dari ini semua. Dan itu kita rasakan setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Maka tidak akan lepas kebutuhan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, manusia butuh kepada Allah taala dari sisi apa? Agar dijauhkan dari madarat-madarat, dijauhkan dari perkara-perkara yang menyusahkan kita, dari musibah-musibah. Sedangkan kita tahu bahwasanya yang menguasai madarat, yang menguasai musibah dan kenikmatan-kenikmatan hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala saja. Ketika kita misalkan sakit, adakah seorang manusia yang bisa menyembuhkan? Adakah selain Allah yang bisa menyembuhkan? Tidak ada. Maka kita butuh kepada Allah ketika ini untuk menghindarkan diri kita dari berbagai macam ini keburukan-keburukan. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima apa? Yang kelima adalah kita butuh kepada agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran kepada kita, taklim kepada kita, ilmu yang bermanfaat. Ilmu-ilmu yang bermanfaat yang sebelumnya kita nggak tahu, ya. Kemudian kita tahu banyak perkara-perkara yang telah kita ketahui, yang itu semua ilmu itu berasal dari siapa? Al-Alim, zat yang maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga kita membutuhkan apa? Dari Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan agar Allah taala memberikan bimbingan kepada kita untuk bisa melakukan amal-amal kebaikan, menjauhi amal-amal keburukan. Dan selanjutnya yang terakhir adalah apa? Kita butuh kepada Allah agar kita itu hanya menyembah kepada Allah taala saja, hanya beribadah kepada Allah taala saja, hanya menyandarkan hati kita kepada Allah taala saja. Ya. Jadi ini merupakan kebutuhan kita, ikhwan. Kita sangat butuh kepada Allah taala, maka kita harus beribadah kepada Allah. Nah, dari sisi lain, setiap manusia, setiap makhluk itu perlu untuk beribadah kepada Allah karena dia membutuhkan apa ya? Faedah dari ibadah tersebut. Pertama, bahwasanya seseorang itu harus bersyukur kepada Allah taala. Ya kan? Di mana dia telah merasakan nikmat yang sangat banyak dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang kamu rasakan semuanya dari sisi
Allah Subhanahu wa taala saja. Semuanya datang dari Allah taala. Ya, mau kita berbicara tentang nikmat apa saja semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perlu untuk kita syukuri. Penting untuk kita syukuri dan tidak ada cara untuk bersyukur kecuali dengan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya Allah taala berfirman kepada Nabi Daud, ya kan? Dan keluarganya, ya, yang telah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang sangat besar. Ya, Nabi Daud menjadi nabi, Nabi Sulaiman putranya juga menjadi nabi, keduanya juga termasuk raja-raja yang memiliki kekuasaan besar, ya kan? Maka Allah mengatakan, mengingatkan kepada Nabi Daud dan keluarganya, i'malu ala Dawud syukra. Beramalah kalian wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur kepada Allah. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah. Maka bersyukur kepada Allah tidak bisa diwujudkan kecuali dengan amal, yaitu apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah merasakan ya nikmat yang sangat banyak ini. Banyak sekali Allah memberikan nikmat, ya kan? Tidak ada kecuali itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala saja. Maka kita wajib untuk beribadah kepada Allah, satu sebagai apa? Bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua di antara pentingnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya Allah telah menjadikan hati manusia tidak akan merasa tenang, tidak akan merasa tentram kecuali dengan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah, bi dzikrillah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati manusia itu akan menjadi tentram. Ya. Hanya dengan berzikir kepada Allah hati manusia menjadi tentram. Zikir ini maknanya luas dan itu mencakup semuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia dalam hidupnya di dunia itu mengalami berbagai macam problem, berbagai macam permasalahan-permasalahan, kejadian-kejadian yang sangat rawan sekali menjadikan hati manusia itu apa? Galau, bingung, sedih, dan beraneka ragam perasaan ada bercampur di dalam hati manusia. Sehingga banyak didapati orang-orang yang apa? Stres karena menghadapi permasalahan-permasalahan dia tidak mengetahui bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara menenangkan hatinya. Maka Allah Ta'ala telah menjelaskan kepada kita dalam Al-Quran bahwasanya hati manusia itu tidak akan menjadi tenang kecuali dengan apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ibadah itulah hati kita menjadi tenang. Ya. Jadi kita membutuhkan ini. Selain untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita butuh ibadah kepada Allah untuk menjadikan hati itu tenang. Ya. Tenang di dalam menghadapi segala macam problem yang kita hadapi di dunia ini, ya kan? Kalau kita misalkan mendapati masalah, misalnya masalah anak, masalah keluarga, masalah apapun ya yang kita hadapi, terus kita ibadah kepada Allah Ta'ala, kita datang kepada Allah Ta'ala, sholat menghadap kepadanya, kemudian kita memohon kepada Allah Ta'ala petunjuknya untuk menghadapi masalah ini, tenang nggak kira-kira? Tenang, ya kan? Tenang. Bahkan misalkan kita ambil contoh, seandainya seseorang merasakan permasalahan hidup yang luar biasa, hatinya sangat gersang, kemudian dia ambil Al-Quran, ya, dia berwudu ambil Al-Quran, kemudian dia membaca Al-Quran dengan tenang, dengan tartil, dan dia memahami makna-maknanya, maka yakin bahwasanya akan apa? Tumbuh ketenangan dalam hatinya. Yang tadinya mungkin stres, bingung, akan muncul ketenangan dalam hatinya. Walaupun mungkin tidak langsung otomatis apa? Hilang semua rasa galau, sedih dan gundah gulana itu, tetapi ini merupakan salah satu apa? Sebab pokok seseorang itu mendapatkan ketenangan dan ketentraman jiwanya. Jadi selain untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu kita perlukan untuk menenteramkan hati kita. Kan gitu. Juga yang ketiga, di antara pentingnya kita itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini menunjukkan akan kebutuhan kita terhadap ibadah adalah agar urusan kita dimudahkan. Agar kita dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan urusan di dunia ini banyak sekali, dan siapa yang menguasai? Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala saja. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Qur'an, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu
makhraja. Juga dalam ayat selanjutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan dia. Barang siapa bertakwa kepada Allah akan menjadikan urusannya itu mudah. Ini yang berfirman adalah siapa? Allah. Yang berbicara tentang ini adalah Allah. Yang menyatakan adalah Allah. Maka dari sini kita ketahui, kalau kita ingin agar hidup kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala, urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka hendaknya kita wujudkan peribadahan kita kepada Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Berarti kita butuh ibadah kan? Kita butuh ibadah. Nah, itu tentang urusan di dunia. Belum lagi urusan di akhirat, ya kan? Urusan di akhirat, maka tidak akan ada yang bisa selamat dari dahsyatnya perkara akhirat, dahsyatnya kengerian di akhirat, keadaan di akhirat, kecuali orang-orang yang memang mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Ta'ala, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dengan keadaan yang sangat hina. Ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tuhanmu telah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan ijabahi. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, yakni tidak mau beribadah kepada Allah Ta'ala, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Ya, sehingga kita lihat di sini semua kebutuhan kita, ya, hajat kita itu terkait dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sangat terkait erat dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka betullah apa yang dikatakan oleh Syekh di sini, Allah itu ghaniyun an ibadatihim. Allah tidak butuh ibadah mereka, tetapi merekalah yang butuh kepada ibadah. Li faqrihim ilallah, karena saking fakirnya mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka seharusnya manusia itu menunaikan ibadah ini kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya? Faya'budunahu ala wafqi syariatihi. Maka hendaknya manusia itu dan jin juga, hendaknya mereka semua beribadah kepada Allah Ta'ala ala wafqi syariatihi, beribadah kepada Allah Ta'ala sesuai dengan syariat yang telah Allah tuntunkan, yang telah Allah gariskan kepada kita melalui siapa? Para rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Sedangkan kita di sini adalah rasul kita adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faman aba ay ya'budallaha fahuwa mustakbirun. Maka barang siapa yang dia itu enggan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang mustakbir. Berarti dia adalah orang yang apa? Sombong. Merasa dirinya itu tidak butuh kepada Allah, tidak butuh kepada ibadah, merasa dirinya itu lebih hebat, merasa dirinya itu lebih tinggi, ya kan? Tidak membutuhkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Dia sombong dia. Ya, sebagaimana dalam ayat yang tadi, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, dan keadaan orang tersebut sangat-sangat sengsara. Orang yang sombong dari beribadah kepadaku, kepada Allah Ta'ala, mereka akan apa? Masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Wa man 'abadahu wa 'abada ma'ahu ghairahu fahuwa musyrikun. Dan siapa saja orangnya yang beribadah kepada Allah namun dia juga beribadah kepada selain Allah, maka dia adalah orang yang musyrik. Orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah Ta'ala. Dan orang yang menyekutukan Allah Ta'ala tidak dikatakan bahwa dia sudah menunaikan tugas kewajibannya beribadah kepada Allah. Dia belum beribadah kepada Allah. Harus kita fahami ini ya. Allah itu menghendaki kita beribadah bukan sekedar ibadah tok, tapi apa? Ibadah yang murni, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun orang yang beribadah kepada Allah tapi kok juga beribadah kepada yang lain, maka Allah tidak menganggap ibadah dia kepada Allah. Ya. Allah mengatakan dalam hadits qudsi, ana aghna syuraka yani syirki, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Barang siapa yang melakukan amalan, dalam amalan tersebut dia menyekutukan yang lain kepadaku, maka aku akan tinggalkan dia beserta dengan sekutunya. Allah tidak menganggap amalan tersebut. Jadi Allah tidak menganggap ibadahnya seseorang yang ibadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya.
Yang Allah anggap ibadah dari manusia adalah ketika manusia itu beribadah hanya kepada Allah. Makanya kita harus menghindari dua hal ini dalam ibadah. Apa tadi? Yang pertama, tidak mau beribadah kepada Allah. Ini kita harus hindari, ya kan? Tidak mau beribadah kepada Allah. Dan yang kedua apa? Beribadah kepada selain Allah. Kita harus hindari. Dan kita harus mewujudkan apa? Ibadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah, ya kan? Dan ini sudah kita pelajari ketika kita membahas tentang apa? Rukun dari la ilaha illallah. Bahwasanya dalam rukun, dalam kalimat la ilaha illallah terkandung dua rukun, yaitu kita harus beribadah kepada Allah dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, maka ini tadi disebut mustakbir, sombong. Sedangkan orang yang beribadah kepada Allah namun juga beribadah kepada selain Allah, maka dia disebut musyrik. Nah, kemudian ditambah di sini oleh beliau, karena beliau tadi sudah mengatakan beribadah kepada Allah sesuai dengan syariatnya, ya kan? Maka harus diperhatikan juga ketika kita beribadah kepada Allah harus mengikuti tuntunan syariat. Maka beliau mengatakan wa man abadahu wahdahu bighairi ma syara'a fahuwa mubtadi'un. Maka siapa saja orangnya yang dia beribadah kepada Allah saja, tadi dia sudah benar tujuannya, yaitu apa? Beribadah kepada Allah saja. Tapi caranya bagaimana? Bi ghairi ma syara'a, dengan selain yang Allah syariatkan, fahuwa mubtadi'un, maka dia orang yang telah membuat atau telah melakukan suatu hal yang bid'ah, suatu hal yang baru dalam agama. Dan tentunya hal itu juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dilakukan dengan cara hal-hal yang baru dengan cara bid'ah, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pada asalnya ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan tidak ada tuntunannya dari kami pada amalan tersebut, maka amalan itu akan tertolak. Ya. Jadi kita harus memperhatikan tujuannya. Tujuannya harus benar. Siapa? Yaitu Allah Ta'ala. Ibadah kita kepada siapa? Allah Ta'ala, jangan kepada yang lain. Juga kita harus memperhatikan caranya, sarananya untuk kita mencapai tujuan ibadah tersebut. Caranya adalah apa? Dengan mengikuti syariat Allah Ta'ala yang diajarkan oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita mengambil cara-cara sendiri, karena itu bisa mengakibatkan apa yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka beliau menutup dengan perkataan wa man abadahu wahdahu bima syara'a fahuwal mu'minul muwahhidu. Barang siapa yang beribadah kepada Allah saja, ya, tidak beribadah kepada yang lain, bima syara'a, dan dia beribadahnya dengan apa yang Allah syariatkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwal mu'minul muwahhid, maka dialah orang yang betul-betul beriman dan bertauhid. Dan inilah orang yang mengamalkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Ini inti dari agama kita, ma'asyiral muslimin. Yani kita beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam beribadah yaitu mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang pertama tadi merupakan kandungan dari kalimat la ilaha illallah, dan hal yang kedua adalah merupakan kandungan dari apa? Syahadat anna Muhammadan Rasulullah, ya. Inilah ya yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, ya. Saya lihat waktunya tinggal 1 menit. Saya kira cukup ya. Yang jelas tadi kita telah sampaikan bahwasanya kita harus memegangi prinsip yang sangat penting. Apa tadi? Bahwasanya ibadah adalah kebutuhan kita. Ibadah bukan kebutuhan Allah, tapi kebutuhan kita. Kita yang butuh kepada ibadah, dengan poin-poin yang tadi kita sudah sampaikan sebagiannya, ya. Bahwasanya untuk bersyukur kepada Allah, terus apa lagi? Ibadah itu untuk menenteramkan jiwa kita, menenteramkan hati kita. Ibadah itu untuk memudahkan urusan kita dan untuk menyelamatkan kita di akhirat. Ada 4 poin yang tadi kita sebutkan yang menguatkan bahwasanya ibadah itu adalah kebutuhan kita yang asasi dalam kehidupan kita ini, ya. Barangkali ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita pelajari untuk malam hari ini. Insyaallah kita akan masih ada kelanjutan dari apa yang disampaikan oleh penulis, yaitu terkait dengan cakupan makna ibadah yang sangat luas, ya kan? Tidak hanya terbatas pada ritual-ritual yang dilaksanakan di tempat-tempat ibadah seperti masjid saja,
tapi ternyata dia cakupannya sangat luas sekali dan bisa merambah kepada perkara-perkara yang mungkin kita tidak menyadari itu bisa dijadikan sebagai ibadah. Nah, ini nanti insyaallah kita akan pelajari pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah tabaraka wa taala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Untuk malam ini kita akhiri, kita cukupkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.